Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih pada wasiat Wahab bin Munabbih, halaman 60. Berkata Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, thumma la yasta'inu ala syai'in min qawlihi. Sampai situ ya? Wa idza dzakara khati'atahu, dan apabila dia mengingat, menyebut kesalahan-kesalahannya, sataroha anin nasi, dia akan menutup kesalahan itu dari orang-orang. Karena memang dilarang membuka aib sendiri di hadapan orang, ya. Wastaghfarallaha alladhi huwal qadiru ala an yaghfiraha. Di samping menutupnya dari keumuman orang atau dari kebanyakan orang, istaghfarallah, dia juga minta ampun kepada Allah, alladzi huwal qadiru, yang dia adalah al-qadir, maha kuasa, ala ayyaghfiraha, untuk mengampuni dosa-dosa itu. Keaiban, kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, dan itu memang pasti ada pada setiap orang. Sebab tabiat manusia itu khata', kata Nabi, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah ialah banyak bertaubat. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai banyak keaiban, kesalahan. Yang dituntunkan oleh syariah ialah untuk menyembunyikan, menutup keaibannya dan tidak membeberkannya kepada orang. Dan meminta ampun kepada Allah atas perbuatan yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia lakukan. Thumma la yasta'inu ala syai'in min qawlihi bil kadhib, kemudian tidak mendukung omongannya, tidak mencari dukungan terhadap omongannya dengan dusta, atau bahkan tidak mencari pendusta untuk mendukung omongannya. Tidak mendukung omongannya dengan omongan dusta dari dia, ya, dan tidak pula mencari pendusta untuk
mendukung omongannya. Fa innal kadhiba fil hadithi mithlul akalati fil khashabati. Karena orang yang dusta dalam omongannya, dalam bicaranya, alhamdulillah, itu mithlul akalah fil khashabah, seperti orang yang makan di atas kayu. Yura dhahiruha sahihan, yang tampak zahirnya bagian permukaan kayu itu memang kayu yang bagus. Wa jawfuha nakhiran, tetapi dalamnya keropos. La yazalu man yaktarru biha, terus menerus saja orang-orang yang tertipu dengannya, dengan kayu itu, yadunnu annaha hamilatun ma 'alaiha, terus saja dia menyangka bahwa kayu itu mampu memikul, hamilah, mampu memikul ma 'alaiha, apa yang di atas punggungnya, punggung kayu itu. Hatta tankasira, sampai kayu itu pecah. Ala ma fiha, dengan apa yang ada di dalamnya itu. Wa yahlika man iqtarra biha, sehingga binasalah orang yang tertipu dengan kayu itu. Celaka. Wa kadzalikal kadzibu fil hadithi, demikian pula dusta dalam omongan. La yazalu sahibuhu yaqtarru bihi, pelakunya, si pendusta itu, terus menerus tertipu dengan kedustaan itu. Wa yadhunnu, dia menyangka, annahu, dia menyangka bahwa dustanya itu mu'inuhu ala hajatih, bisa menolong dia untuk keperluannya. Alhamdulillah. Bisa menolong dia, bisa mendukung dia, bermanfaat baginya untuk keperluannya. Wa zaidun lahu fi raghbatih, dan bisa memberi tambahan baginya di dalam hal ambisinya. Hatta yu'rafa dzalika minhu, sampai akhirnya terbongkarlah, diketahuilah kedustaan itu pada dirinya. Wa yatabayyana lidzawil uquli ghururuhu, dan sampai terlihat oleh orang-orang yang punya akal penipuan-penipuan orang ini. Wa yastanbitul ulama'u ma kana yastakhfiya bihi anhum, akhirnya para ulama yastanbit, mengambil kesimpulan, maka yastakhfi bihi anhum, apa-apa yang disembunyikan oleh si pendusta ini dari mereka para ulama itu. Jadi artinya yastambit itu, kalau seorang itu telah berdusta di dalam satu masalah, maka dihukumilah bahwa masalah-masalah lain yang belum diketahui itu, belum diketahui kedustaannya, itu kemungkinan besar ialah juga dilakukan dengan kedustaan. Begitu. Fa idza tala'u ala dzaka min amri, maka apabila para ulama itu mengerti kedustaan dalam perkara ini,
pada orang ini, wa tabayyana lahum, dan telah jelas bagi para ulama itu, kadzabu khabarahu, maka mereka para ulama mendustakan kabarnya orang ini. Wa abadu syahadatahu, dan membuang segala persaksian orang ini karena kadzab, ternyata diketahui pendusta. Wattahamu sidqahu, dan mereka mencurigai bahkan omongan-omongan dia yang lain yang sesungguhnya jujur, benar, tapi karena sudah dia berdusta akhirnya dicurigai pula omongan yang lainnya. Wahtaqaru sya'nahu, dan mereka pun akhirnya menghinakan, menganggap rendah urusan orang ini. Wa abghadu majlisahu, dan mereka para ulama itu membenci majlis dia. Wastakhfau minhu bisarairihim, dan para ulama itu menyembunyikan dari orang ini rahasia-rahasia mereka, karena sudah tidak berani lagi menyampaikan rahasia-rahasia mereka berhubung diketahui ini orang adalah pendusta. Wa katamu hadithahum, dan mereka pun akhirnya menyembunyikan hadis mereka. Wa sarafu anhu amanatahum, dan mereka memalingkan dari orang ini kepercayaan mereka, amanah mereka tidak lagi diberikan pada orang ini. Wa ghayyabu anhu amrahum, dan mereka akhirnya menyembunyikan urusan mereka, tidak menampakkan urusan mereka dari orang ini. Wahazaruhu ala dinihim wa ma'isyatihim, dan akhirnya mereka menjauhkan orang ini dari agama mereka dan dari kehidupan mereka. Walam yuhdiruhu syai'an min mahadirihim, dan tidak menghadirkan orang ini sedikit pun pada majlis-majlis mereka. Walam ya'manuhu ala syai'in min sirrihim, dan tidak mempercayai orang ini sedikit pun dari perkara rahasia-rahasia mereka. Walam yuhakkimuhu fi syai'in mimma syajara bainahum, dan mereka tidak akan menjadikan dia sebagai hakim dalam sedikit pun dari perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka. Begitu akibat berantai daripada dusta. Dusta yang berkepanjangan terus sampai ujungnya menghempaskan si pendusta yang selama ini menyembunyikan kedustaannya itu kepada kehinaan. Dihempaskanlah kepada kehinaan. Jadi kadang-kadang Allah memang sengaja membiarkan orang itu berdusta dan terus berkelanjutan dengan kedustaan itu, dan berhasil dia menyembunyikan kedustaannya terus sampai Allah kehendaki suatu waktu terbongkar kedustaannya dan dihempaskan kepada kehinaan sehina-hinanya. Tetapi kalau Allah menghendaki kebaikan pada orang itu, begitu dia keliru, segera diperingatkan oleh Allah. Itu rahmat Allah pada orang yang berbuat salah. Maka kalau Allah tidak merahmati seseorang dalam berbuat salah, dibiarkan dia terus bertambah sampai
saat yang Allah pilih, Allah hempaskan dia kepada kehinaan sehina-hinanya. Nah, ini namanya makrullah. Apa? Namanya makrullah. Balasan tipu daya Allah kepada orang yang yang menipu kaum mukminin dengan berbagai kedustaan-kedustaan itu. Allah siapkan makar balasan terhadap dia. Nah, yang tentunya Allah itu khairul makirin, sebaik-baik zat yang membalas tipu daya. Nah, sampai orang itu merasa yakin tipu dayanya itu ternyata menghasilkan dan menguntungkan hidupnya, dihempaskan sehina-hinanya oleh Allah. Begitu. Nah, hati-hati dari makrullah ini tadi. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, terus kamu merasa dapat untung, hati-hati. Jangan-jangan itu makrullah terhadap kamu. Ya. Tidak ada keuntungan dan kemaslahatan dengan perbuatan maksiat itu terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kalau sampai suatu saat kamu merasa kemaksiatan atau kejelekan itu memberi keuntungan kepada kamu, hati-hati. Itu makrullah. Bisa-bisa itu sebagai makrullah yang sedang dijalankan terhadap dirimu. Nah, kita masuk kepada wasiat berikutnya. Wasiyatu Aun bin Abdullah Al-Hudhali. Wasiat dari Aun bin Abdullah Al-Hudhali libnihi, kepada putranya, fi muhasabatin nafsi, di dalam tuntunan untuk muhasabah, untuk menghitung-hitung diri, untuk mengoreksi diri. Aun bin Abdullah Al-Hudhali ini adalah dari kalangan imam-imam tabi'in, ya, rahimahullah. Qala Aun bin Abdullah libnihi wa huwa ya'idhuhu, berkata Aun bin Abdullah Al-Hudhali kepada putranya dan dia sedang menasihati putranya. Ya bunayya, wahai anakku, kun mimman na'yuhu amman na'a anhu yaqinun wa nazahatun. Jadilah engkau dari golongan orang-orang yang na'yuhu, yang kalau dia menjauhi sesuatu, amman na'a anhu, yang dia jauhi daripadanya. Jadilah engkau dari orang-orang yang kalau menjauhi sesuatu dari apa yang dia jauhi karena yakin, yaitu dengan yakin, dengan ilmu, menjauhi sesuatu dengan ilmu. Wa nazahatun, dan menjauhinya dengan nazahah. Nazahah itu artinya menjauhkan diri dari sesuatu karena sesuatu itu mengandung kerendahan dan kehinaan. Ya. Jadi kata beliau, hendaknya engkau menjauhi sesuatu
adalah karena yakin dengan ilmu bahwa sesuatu itu memang harus dijauhi menurut syariat. Dan karena engkau takut sesuatu itu mempunyai bahaya kehinaan padanya. Jadi jangan menjauhi dulu terus cari dalil. Jangan, yakin dulu bahwa ini memang harus dijauhi dengan adillah, dengan dalil-dalilnya, baru engkau jauhi itu. Dan yakin bahwa ini adalah satu yang mengandung resiko kehinaan terhadap diri saya, kehinaan dari Allah terhadap diri saya, maka dijauhi. Jadilah engkau kalau menjauhi sesuatu itu karena itu. Karena apa? Yakin dan nazahah. Wadunuwuhu mimman dana minhu linun wa rahmatun. Dan jadilah engkau orang yang mendekati sesuatu dari apa-apa yang dia dekati karena lin warahmah, karena kelembutan dan kasih sayang. Karena rahmah kepadanya, kepada yang didekati itu, dan dalam rangka mengasihinya. Laisa na'yuhu bikibrin wala bi'azamatin. Janganlah engkau menjauhi sesuatu karena kesombongan dan karena kemegahan, azamah, karena gengsi. Itu karena azamah. Gengsi kalau mendekat kepadanya, itu azamah. Menjauhi karena gengsi, ini adalah kaitannya dengan kibir, kesombongan. Nah, jangan engkau menjauhi suatu karena kesombongan dan karena gengsi itu tadi. Wala dunuhu khida'un wala khilabatun. Dan jangan pula engkau menjadi orang yang mendekatnya kepada sesuatu adalah dalam rangka khida', tipu daya, dan dalam rangka khilabah, yaitu bermain kata, bersilat lidah. Bukan dalam rangka itu. Dan jangan kamu mendekati seseorang atau sesuatu dalam rangka tipu dayamu atau karena main kata dengan lisan. Khilabah itu disebutkan di bawah itu al-khadi'ah bil lisan, tipu daya dengan lisan. Yaqtadiya biman qablahu. Jadilah kamu orang yang mengikuti umat sebelumnya. Yang dimaksud di sini yaitu salafus saleh. Sebelum beliau siapa? Sahabat, karena beliau tabi'in. Jadilah engkau orang yang mengikuti umat sebelum kamu, yaitu sahabat. Maka beliau adalah sebelum kita mengikuti juga beliau sebagai salafus saleh. Fahuwa imamun liman ba'dahu. Karena orang sebelum kita itu adalah imam sebelum bagi orang yang sesudahnya.
Para sahabat itu imam bagi generasi yang sesudahnya. Wala ya'zubu ilmuhu, dan fahuwa imamun liman ba'dahu. Maka kata beliau, mengikuti orang sebelumnya yaitu sahabat, dan imam liman ba'dahu, dan menjadi imam, pimpinan, panutan bagi generasi yang sesudahnya. Karena meninggalkan sejarah yang baik, sirah yang baik, sehingga menjadi panutan bagi generasi yang sesudahnya. Wala ya'zubu ilmuhu, dan janganlah menjadi orang yang ya'zubu ilmu, yaitu orang yang tidak berilmu. Ya'zubu disebutkan di bawah itu, footnote itu, yaghibu, yaitu kosong, hilang atau tidak ada ilmunya. Wala yahduru jahluhu, dan jangan menjadi orang yang kejahilannya hadir pada dia. Wala ya'jalu fi marabahu, dan jangan pula kamu tergesa-gesa, ya'jal tergesa-gesa, fi marabahu dalam perkara yang kamu masih ragu. Kamu jangan tergesa-gesa dalam perkara yang kamu masih rabahu, masih ragu padanya. Wa ya'fu fi ma yatabayyanu lahu, dan hendaknya engkau memaafkan fi ma yatabayyana lahu, dalam perkara-perkara yang telah jelas. Ya, kalau memang sudah jelas kesalahannya dan itu salah, hendaknya engkau maafkan kesalahan itu. Wa yughmidu fil ladzi lahu, dan yughmid yaitu memejamkan mata di dalam perkara yang menyangkut hak pribadinya. Maksudnya engkau hendaknya kurang lebih dalam perkara menyangkut hak pribadimu. Pejamkan mata. Engkau jangan membesar-besarkan perkara yang sifatnya pribadi. Kalau pribadimu diambil orang, hak pribadimu diambil orang, engkau jangan besar-besarkan masalah itu. Kurang lebih begitu. Wa yazidu fil haqqil ladzi alaih, dan hendaknya engkau selalu melebihkan kewajiban hak orang lain yang engkau wajib menunaikannya, engkau lebihkan. Kalau menyangkut hak kamu, kurang lebih, kurang pun kamu pejamkan mata, nggak usah membesar-besarkan kalau menyangkut hak kamu. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, lebihkan. Wal khairu minhu ma'mulun, dan jadilah kamu orang yang al khairu minhu, kebaikan daripadanya, ma'mul, diangan-angankan dan diharapkan. Jadilah kamu orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Wasyarru minhu ma'munun, dan jadilah kamu orang yang orang merasa ma'mun, merasa aman, merasa terjamin dari bahaya kejelekan kamu. Ya,
In kana ma'al ghafilina kutiba minadz dzakirina. Kalau dia bersama orang yang lalai, tetap dia ditulis oleh Allah minadz dzakirin, termasuk golongan orang-orang yang ingat. Maksudnya engkau dalam segala keadaan dan bertemu dengan segala manusia, tetaplah engkau istiqamah di dalam kedudukan kamu sebagai orang-orang, termasuk orang-orang adz-dzakirin. Wa in kana ma'adz-dzakirina lam yuktab minal ghafilin. Dan kalau duduk bersama orang-orang yang ingat kepada Allah, jangan sampai ditulis termasuk golongan orang-orang yang lalai. Wala yaghurruhu thana'u man jahilahu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai atau tertipu. Janganlah sampai menipu engkau thana'u man jahilahu, pujiannya orang-orang yang tidak mengerti. Loh, kan orang memuji dirimu itu karena dia tidak mengerti tentang keaibanmu, iya kan? Ya mestinya demikian. Padahal kamu tahu dirimu itu, wah ini orang nggak tahu keaiban saya, muji-muji saya. Kamu tahu keaiban dirimu masing-masing. Maka oleh karena itu jangan sampai kamu tertipu dengan pujian orang-orang yang tidak mengerti keaibanmu itu. Walayan sa ihsa'a man qad alimahu. Dan jangan sampai engkau lupa, jangan sampai menjadi orang yang lupa dari upaya ihsa, menjauhkan diri dari perkara, atau ihsa menghitung dari perkara yang telah diketahui, telah ada ilmu padanya. In zukkiya, kalau dipuji, diberi disebutkan kebaikannya, khafa ma yaqulun, takut dari apa yang mereka sebutkan tentang pujian itu. Kalau dipuji orang, takut dari pujian itu. Wastaghfara lima la ya'lamun, dan minta ampun kepada Allah dari perkara-perkara yang mereka para pemuji itu tidak tahu tentang keaiban dirinya, tentang keaiban diri pihak yang dipuji itu. Maka kalau kamu dipuji orang, engkau hendaknya takut dengan pujian itu, takut dari apa yang mereka sebutkan itu, dan hendaknya engkau minta ampun kepada Allah dari keaiban-keaibanmu yang mereka para pemuji itu tidak mengetahuinya. Yaqulu ana a'lamu bi min ghairi. Orang yang baik itu akan mengatakan, ana a'lamu bi min ghairi, aku lebih tahu tentang diriku daripada orang lain. Wa rabbi a'lamu bi min nafsi, dan Tuhanku lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri tentang diriku. Fa huwa yastabti'u nafsahu fil amali, maka dia yastabti, menganggap lamban, nafsahu, dirinya, fil amal, dalam perkara amal, menganggap lamban. Jadi tidak merasa puas, ini kok cuman sedikit loh, ini saya ini kok cuman segini saja. Yani terus menganggap dirinya itu lamban dalam beramal. Wa ya'ti ma ya'ti minal a'mali salihati ala wajalin,
dan dia menjalankan apa yang dia jalankan dari amalan soleh dengan wajal, dengan rasa malu dan takut. Wa yadhillu yadhkuruhu, dan terus mengingat Allah. Wa yumsi wa hammuhu ayyashkura, dan ketika masuk di sore hari, wa hammuhu ayyashkura, yang diinginkan ialah bersyukur kepada Allah. Yabitu hadiran wa yusbihu farihan, di malam hari dalam keadaan hadiran, takut. Wa yusbihu farihan, dan di pagi hari dalam keadaan gembira. Takut dari apa dan gembira karena apa? Dijelaskan di sini. Hadiran lima hadira minal ghaflati, yaitu takut, khawatir dari perkara-perkara yang melalaikan, yang sering terjadi di malam hari. Dan kenapa gembira ketika masuk pagi hari? Wa farihan lima asaba minal ghanimati warrahmah, gembira karena dia mendapatkan keuntungan dan mendapatkan rahmah. Keberuntungan yaitu dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah dari matinya, mati kecil yaitu tidur, di pagi hari diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan hidup dengan rahmatnya, sehingga bisa dia menjalankan ibadah kepada Allah. Gembiranya karena itu. In asathu nafsuhu fima yakrahu lam yuti'ha fima ahabbat. Kalau dia menentang dirinya, tidak mau nurut kepada dirinya, kepada hawa nafsunya, fima yakrahu, dalam apa yang dia tidak suka, dia tidak suka untuk menuruti hawa nafsunya, maka dia tidak mau menuruti nafsunya. Lam yuti'ha fima ahabbat, tidak mau mentaati nafsu itu, fima ahabbat, dalam apa yang disenangi oleh nafsu itu. Faraghbatuhu fima yakhludu, dan keinginannya, ambisinya, fima yakhludu, hanya dalam perkara yang akan membuat kekal, dalam perkara yang kekal. Apa? Yaitu apa yang disiapkan untuk akhiratnya, itu yang kekal. Wa zahadatuhu fima yanfadu, dan dia zuhud, tidak mempunyai selera dalam perkara yang yanfad, yang akan binasa. Yamzujul ilma bil hilmi, dia selalu mencampurkan ilmu dengan hilm. Al-ilm wal hilm sudah diterangkan kemarin. Apa al-hilm? Ya, menahan, menguasai diri dalam kondisi marah. Dia menguasai diri untuk meletakkan kemarahan itu pada tempatnya, dan menahan
marah itu di tempat yang memang syariat melarang dia marah padanya. Dia mencampurkan antara ilmu dengan al-hilmu. Naam. Wa yasmutu liyaslama. Dia diam, yasmutu, dia diam, liyaslama, untuk selamat. Wa yantiqu liyufhima, dan dia berbicara untuk supaya difahami oleh orang. Begitu, diamnya ialah untuk selamat. Karena berapa banyak orang celaka dengan lisannya, dengan omongannya, maka diam untuk selamat. Dan pada saatnya harus bicara supaya difahami, ia bicara. Wa yakhlu liyaghnama, dia menyendiri adalah liyaghnama, untuk mendapatkan untung, yaitu berkhalwat dengan Allah. Menyendiri, bertafakkur, berzikir, muraja'atul ilm, itu semua adalah ghanimah, keberuntungan. Naam. Wa yukhaliqu liyu'allima, dan dia bergaul dengan orang tujuannya untuk mengajari ilmu. Kalau menyendiri untuk mendapatkan keberuntungan bagi dirinya, kalau bergaul dengan orang untuk mengajari ilmu. La yansitu li khairin hina yansitu wa huwa yashu. Dan tidaklah yansit, tidaklah perhatian kepada kebaikan ketika dia mempunyai perhatian, wa huwa yashu, dalam keadaan lalai atau lupa. Yansit itu ialah mendengar dengan perhatian. Kalau yasma itu adalah orang yang mendengar dengan perhatian atau orang yang mendengar dengan tidak perhatian, semuanya itu tergolong yasma. Tapi kalau yansit itu mendengar dengan penuh perhatian kepada suara itu. Naam. Aina. Naam. La yansitu li khairin hina yansitu wa huwa yashu wa la yastami'u lahu wa huwa yalghu. Dan tidaklah menjadi orang yang yastami' lahu, mendengar kepada omongan itu, wa huwa yalghu, dalam keadaan lalai. Yalghu yaitu mendengar, telinganya mendengar tapi pikirannya kemana-mana, atau melihat sesuatu yang ini mendengar tapi melihat sesuatu yang lainnya, matanya melihat sesuatu yang lainnya. Yalghu. Jangan kamu menjadi seperti orang yang demikian. Jangan kamu menjadi orang yang yansit li khairin hina yansitu wa huwa yashu. Jangan menjadi orang yang mestinya mendengar kebaikan, nasihat dalam perkara yang hina yansit, ketika mendengar kebaikan itu kemudian wa huwa yashu, tetapi dia dalam keadaan lupa. Dan jangan pula yastami'u lahu wa huwa yalghu. Jangan menjadi orang yang mendengar
tetapi main-main. La yuhadditsu amanatahul asdiqaa, tidak pula menjadi orang yang yuhaddits amanatahu, yang menceritakan amanah yang dibebankan kepadanya kepada teman-temannya. Jadi kalau dia diberi amanah untuk jangan cerita tentang sesuatu oleh orang yang mengamanai dia, tidak mau menceritakannya walaupun kepada sahabat karibnya. Ya, wala yaktumu syahadatahul a'da'a, dan tidak menyembunyikan, tidak menutupi persaksiannya kepada musuh. Wala ya'malu minal khairi syai'an riya'an, dan tidak beramal dari kebaikan sesuatu kebaikan karena riya. Wala yatruku minhu syai'an haya'a, dan jangan pula meninggalkan amalan baik itu karena malu. Karena memang la haya'a fil haq, tidak boleh ada malu dalam perkara al-haq. Malu mengerjakan kebaikan itu namanya disebutkan oleh para ulama sebagai dana'ah, kehinaan. Malu itu hanya dalam perkara yang mungkar. Kalau engkau malu mengerjakan perbuatan mungkar, maka itu benar. Itu adalah dari iman. Itu termasuk daripada bagian iman. Tapi kalau malu dalam mengerjakan amalan saleh, itu dana'ah, kehinaan. Majalisud dzikri ma'al fuqara'i ahabbu ilaihi, bermajlis dalam majlis zikir bersama para fuqara, orang-orang fakir, itu lebih dia cintai min majalisil lahwi ma'al aghniya, daripada majlis yang lahwi, main-main bersama orang-orang kaya. Lebih mencintai majlis zikir bersama para fuqara daripada majlis lahwi, main-main bersama para aghnia, orang-orang kaya. Wala takun ya bunayya, dan janganlah kamu menjadi wahai anakku, mimman ya'jabu bil yaqini min nafsihi fima dhahaba wa yansal yaqina fima raja wa talaba. Dan janganlah engkau wahai anakku menjadi orang yang ya'jab, merasa kagum, bil yaqin, dengan keyakinan, min nafsihi, dari dirinya, fima dhahaba, dalam apa yang dia pandang, wa yansal yaqina fima raja wa talaba, merasa yakin dengan apa yang telah lalu dan melupakan keyakinan dalam apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Bagaimana? Dijelaskan, yaqulu fima dhahaba, dia mengatakan tentang apa yang telah lalu, lau quddira syai'un lakana, kalau ditakdirkan dengan sesuatu, niscaya akan terjadi, niscaya akan begini dan begini. Wa yaqulu fima baqiya, dan mengatakan tentang apa yang akan terjadi,
tentang apa yang akan datang. Ibtaghi ayyuhal insanu syakhisan ghaira matma'innin. Carilah wahai manusia syakhisan ghaira matma'innin. Wallahu alam, syakhisan ini apa ini? Ghaira matma'innin, yang tidak dia merasa tidak merasa tenang dengannya. Syakhisan. Naam. Kenapa? Iya, bil kha. Nah, syakhisan. Nah. Taib. Wala yathiqu minar rizqi bima qaddumin. Dan jangan kamu merasa yakin dengan rizki dalam perkara wala yathiqu. Oh ya, jangan kamu menjadi orang yang yathiq minar rizqi. Jangan kamu menjadi orang yang tidak yakin, tidak mantap dengan rizki bima qaddumin, dalam perkara yang sesungguhnya telah dijamin. Jangan kamu merasa takut tidak dapat rezeki. Jangan kamu tidak yakin untuk kemudian dapat rezeki dalam perkara yang sesungguhnya sudah dijamin. Jangan kamu menjadi orang yang la yathiq, menjadi orang yang tidak percaya, tidak mantap untuk dapat rezeki dalam perkara yang sesungguhnya sudah dijamin oleh Allah. La taghlibuhu nafsuhu ala ma yadhunnu. Dan jangan sampai mengalahkan dirimu, jangan sampai menjadi orang yang telah dikalahkan dirinya oleh perkara yang tidak dia menyangkanya. Artinya jangan sampai dia dikalahkan, jangan sampai menjadi orang yang dikalahkan oleh perkara yang tidak bisa disangka, perkara yang masih di alam angan-angan. Jangan sampai dikalahkan dengan perkara angan-angan, tetapi hendaknya kamu membatasi diri dalam perkara yang engkau sudah mendapatkan kepastian padanya. Wala yaghlibuha ala ma yastaiqinu. Dan jangan menjadi orang yang yaghlibuha, dikalahkan dia ala ma yastaiqin, atas sesuatu yang yastaiqin. Yastaiqin merasa yakin, merasa yastaiqin merasa yakin. Fahuwa min nafsihi fi syakkin, tetapi dia tetapi dirinya merasa ragu. Jadi pura-pura yakin gitu. Yastaiqin itu. Walaupun sesungguhnya pada hakikatnya dirinya merasa ragu. Wa min dhannihi alam yurham fi halakatin in saqima nadima wa in sahha amina. Dan jangan pula, kata beliau, menjadi orang yang min dhannihi alam yurham fi halak, bahwa menjadi orang yang menyangka dia tidak akan dirahmati di dalam kebinasaan, dalam
ketika terjatuh kepada kemaksiatan merasa tidak bakal diampuni oleh Allah. Jangan menjadi orang yang demikian. Insakima nadima, kalau dalam keadaan sakit menyesal, wa insahha amina, jangan kalau dalam keadaan sehat merasa aman. Jangan kamu menjadi orang yang demikian. Kalau sudah sakit baru menyesal, kenapa kok saya tidak berbuat begini dan begitu. Nah, kalau sudah sehat badannya, amina, merasa aman berbuat kemaksiatan, merasa aman berbuat segala-galanya. Wa in iftaqara hazina wa in istaghnin uftutina. Jangan pula menjadi orang yang iniftaqara, kalau dia dalam keadaan fakir sedih dengan kefakirannya. Dan kalau dia berkecukupan, uftutin, terfitnah dengan kekayaannya, dengan kecukupannya itu. Wa in raghiba kasala wa in nasyita zahada. Kalau dia dalam keadaan menginginkan sesuatu, dia malas untuk mencapainya. Dan kalau dia bersemangat, zahida, dalam perkara yang sesungguhnya tidak dia memerlukannya. Bersemangat dalam perkara yang mestinya dia semangat, dia malas. Dalam perkara yang mestinya dia tidak memerlukannya, dia semangat. Jangan menjadi orang yang demikian, bermalas-malas dalam perkara yang sangat dia perlukannya, dan cuek dalam perkara dia bermalas-malas dalam perkara yang sesungguhnya mesti dia perlukan, dan dia bersemangat dalam perkara yang dia tidak perlukan. Yarghabu qabla an yansiba, dia jangan pula menjadi orang yang yarghab, yang berambisi sebelum dia diberi jabatan itu. Wala yansabu fima yarghabu, dan dia la yansab fima yarghab. Allah alam. Wallahu alam. Wala yansabu fima yarghabu. Bersemangat sebelum diberi jabatan, berambisi sebelum diberi jabatan, yaitu ambisi jabatan. Kemudian la yansabu fima yarghabu, tidak mengambil jabatan itu dalam apa yang semestinya dia berambisi. Dalam perkara dunia dia berambisi sebelum diberi jabatan itu, tetapi dalam jabatan-jabatan yang Allah berikan dalam perkara akhirat dia tidak berambisi. Naam. Ilahuna, Masya Allah, masih panjang nasihat beliau. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari ini kita berusaha untuk menyelesaikan Ar-Risalah At-Tabukiyah.
Karena itu ya apa jam 8 sudah siap di masjid ya, insyaallah. Hah? Insyaallah. Nah, sudah siap di masjid.